Setiap warga negara mempunyai hak sebagai warga negara, namun ada hak bisa dilakukan ketika memiliki syarat-syarat tertentu. Artinya ada sebuah hak konstitusional yang dilanggar, kemudian orang tidak terima, kemudian orang merasa bahwa undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dia berhak mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, bukan berarti setiap warga negara dalam pengujian undang-undang itu kemudian diperbolehkan. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang atau siapapun, termasuk lembaga-lembaga, jika ingin mengadakan judicial review atau pengujian undang-undang. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika ada yang ingin mengajukan undang-undang terhadap undang-undang dasar, mereka harus menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang tersebut. Maka siapakah yang berhak mengajukan? Pertama, yang jelas perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau privat. Yang keempat, lembaga negara. Nah, ada aturan tambahan yang harus dimiliki untuk seseorang atau lembaga mempunyai legal standing dalam pengujian undang-undang. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garis miring PUU strip Romawi 3 garis miring 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 garis miring PUU strip Romawi 5 garis miring 2007 tertanggal 20 September 2007. Pada berbagai putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 syarat, yaitu 1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.